Hai teman-teman, coba deh kalian bayangin sebentar kalau di dunia ini nggak punya bahasa. Kira-kira bakal kayak apa ya? Nggak bisa ngobrol, nggak bisa curhat, bahkan mau minta tolong pun kita bingung. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol santai tentang makna dan fungsi bahasa. Sesuatu yang kita pakai setiap hari, tapi sering banget kita anggap sepele. Apa sih sebenarnya bahasa itu? Simpelnya, bahasa adalah alat yang kita pakai untuk berkomunikasi. Lewat bahasa, kita bisa nyampein pikiran, perasaan, ide, dan informasi ke orang lain. Bahasa itu nggak cuma soal ngomong ya, ada bahasa tulisan, bahasa isyarat, bahkan ekspresi tertentu yang bisa dimengerti tanpa kata-kata. Dan yang menarik, bahasa bukan cuma alat bicara, tapi juga alat untuk berpikir. Di saat kita berpikir, sebenarnya kita lagi ngobrol sama diri kita sendiri. Selanjutnya, makna bahasa dalam kehidupan kita. Bahasa punya makna yang sangat besar dalam hidup manusia. Tanpa bahasa, manusia nggak bisa hidup sebagai makhluk sosial. Karena lewat bahasa, kita bisa memahami apa yang terjadi di sekitar kita, mengungkapkan perasaan dari senang sampai sedih, menyampaikan nilai, kebiasaan, dan budaya. Bahasa juga jadi cara manusia mengenal dirinya sendiri. Cara seseorang berbicara seringkali nunjukin cara dia berpikir. Nah, selanjutnya, fungsi bahasa. Bukan cuma untuk mengobrol. Fungsi yang pertama dan yang paling jelas tentu saja sebagai alat komunikasi. Kita mengobrol, bertanya, berdiskusi, bercanda, atau kerja, semuanya menggunakan bahasa. Tanpa bahasa, komunikasi bakal penuh salah paham. Selanjutnya, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pernah nggak sih kalian ngerasa lega setelah kalian cerita ke seseorang? Itu adalah salah satu fungsi bahasa, yaitu alat ekspresi diri. Karena lewat bahasa kita bisa curhat, menyampaikan pendapat, menulis cerita, puisi, ataupun lagu. Jadi, bahasa bisa bikin kita menjadi diri sendiri dan didengar oleh orang lain. Bahasa dan kehidupan sosial. Bahasa juga punya peran penting buat menyatukan masyarakat. Orang-orang yang pakai bahasa yang sama biasanya lebih mudah merasa dekat dan saling memahami. Di Indonesia misalnya, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu dari berbagai suku dan budaya yang berbeda. Tanpa bahasa yang disepakati oleh bersama, hidup bermasyarakat bakal jauh lebih rumit. Bahasa sebagai pengatur perilaku. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Lewat bahasa ini, aturan dan norma disampaikan. Contohnya, nasihat dari orang tua untuk anaknya, tata tertib sekolah, pengumuman, dan peringatan. Bahasa juga membantu kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Peran bahasa dalam pendidikan. Di dunia pendidikan, bahasa punya peran yang sangat amatlah besar. Guru menjelaskan materi pakai bahasa, siswa bertanya menggunakan bahasa, dan ilmu pengetahuan juga disebarkan oleh bahasa. Kalau kemampuan berbahasa kita baik, proses belajar juga akan lebih mudah dan efektif. Nah teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa bahasa itu jauh lebih dari sekedar alat untuk berbicara. Bahasa adalah alat berpikir, alat berekspresi, alat bersosialisasi, dan alat membangun kehidupan bersama. Mulai sekarang, yuk kita pakai bahasa dengan lebih sadar, lebih bijak, dan lebih santun. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.